Ketika rudal-rudal meleset dari langit Israel menuju perbatasan Iran, dan ketika sirene berbunyi di Tehran serta Tel Aviv secara bersamaan, dunia menahan nafas. Perang antara dua kekuatan besar di Timur Tengah bukan lagi soal siapa menembak duluan, tapi soal siapa yang mengendalikan narasi. Namun, ribuan kilometer dari zona perang, sebuah pertarungan lain meletus bukan di medan tempur, tapi di medan politik Amerika Serikat. Sosok bernama Zohran Mamdani, seorang politisi muda, muslim, dan progresif, tiba-tiba menjadi pusat kontroversi. Dan di seberangnya, Donald Trump, sosok yang selalu menjadi aktor utama di setiap krisis besar dunia. Perang antara Iran dan Israel yang pecah pada Juni 2025 merupakan eskalasi terbaru dari konflik lama yang telah membara selama puluhan tahun. Dimulai dari serangan udara Israel ke fasilitas nuklir Iran, disusul oleh balasan rudal dari Garda Revolusi Iran ke kota-kota di Israel Selatan, lalu ditanggapi kembali oleh Amerika Serikat yang menyatakan dukungan penuh kepada sekutunya. Donald Trump yang kembali ke kursi kepresidenan segera mengumumkan operasi defensif terbatas di wilayah Teluk Persia. Namun ironisnya, setelah 12 hari konfrontasi dan ratusan korban, Trump justru mengklaim bahwa dialah yang membawa perdamaian. Ia mempublikasikan kesepakatan gencatan senjata dengan sorotan media besar-besaran, menyebut dirinya penyelamat Timur Tengah. Tapi tidak semua pihak percaya, termasuk seorang politisi muda dari New York bernama Zohran Mamdani. Zohran Mamdani bukan politisi biasa. Ia adalah anak imigran dari Uganda dan India, dibesarkan di lingkungan kelas pekerja, seorang muslim yang bangga dengan identitasnya, dan seorang anggota Partai Sosialis Demokrat yang menolak politik korporasi. Pada usia 33 tahun, ia memenangkan pemilihan pendahuluan calon wali kota di New York, mengalahkan nama-nama besar dari Partai Demokrat mainstream. Kemenangan itu tidak hanya mengejutkan banyak pihak, tapi juga menciptakan kepanikan di kalangan konservatif. Mengapa? Karena Mamdani berdiri dengan suara yang jarang terdengar di politik Amerika. Ia menolak intervensi militer, ia mengkritik dukungan buta terhadap Israel, dan yang paling kontroversial, ia menentang keras serangan Amerika ke Iran. Bagi Donald Trump, posisi Mamdani adalah ancaman. Bukan sekadar ancaman elektoral, tapi ancaman ideologis. Trump menyebut Mamdani sebagai komunis gila dan menyatakan bahwa pemilihan New York telah memilih bencana. Namun di balik retorika itu, ada narasi yang lebih dalam. Trump mewakili politik luar negeri Amerika yang percaya pada kekuatan militer, dominasi global, dan aliansi strategis yang tak bisa diganggu-gugat. Mamdani datang dengan pandangan yang berbeda, bahwa kebijakan luar negeri harus berdasarkan hak asasi manusia, diplomasi, dan pengakuan terhadap penderitaan rakyat sipil, termasuk di Palestina dan Iran. Ketika Mamdani mengatakan bahwa perang bukan jalan keluar, Trump menyebutnya lemah. Ketika Mamdani menyuarakan solidaritas dengan korban di Gaza dan Tehran, media konservatif menyebutnya pengkhianat. Inilah perang narasi yang sesungguhnya. Apa yang terjadi di Timur Tengah ternyata bergema sampai ke dalam negeri Amerika. Isu tentang siapa yang didukung, siapa yang dikutuk, siapa yang dianggap sah untuk dibom, dan siapa yang disebut teroris, semuanya menjadi alat politik di dalam negeri. Zohran Mamdani adalah wajah baru dari suara yang selama ini dibungkam.
suara kaum muda progresif, suara komunitas muslim dan imigran, suara yang mempertanyakan apakah kebijakan luar negeri Amerika Serikat benar-benar mewakili rakyatnya. Dan karena itulah Trump tidak tinggal diam. Karena jika suara seperti Mamdani terus tumbuh, maka monopoli narasi politik luar negeri Amerika mulai retak. Konflik antara Iran dan Israel mungkin akan mereda, tapi pertarungan narasi belum selesai. Di satu sisi, Donald Trump berdiri dengan senjata dan sekutu lama. Di sisi lain, Zohran Mamdani berdiri dengan keyakinan bahwa keadilan global hanya bisa dicapai dengan keberanian untuk melawan sistem itu sendiri. Pertanyaannya kini, siapa yang akan membentuk wajah Amerika di masa depan? Yang bersuara melalui bom atau melalui hati nurani? Dan ketika perang usai, siapa yang benar-benar akan disebut pahlawan?